Praktikum pertemuan 8. Kebutuhan teknis pengguna. Apa itu kebutuhan teknis pengguna? Kebutuhan teknis pengguna merujuk pada spesifikasi dan pernyataan teknis yang diperlukan oleh pengguna atau pemangku kepentingan dalam suatu sistem atau aplikasi. Ini adalah panduan yang menjelaskan fitur, fungsi, atau karakteristik teknis yang diharapkan dari suatu produk, teknologi, atau layanan. Kebutuhan teknis pengguna menjadi dasar untuk pembangunan, pengujian, dan pengiriman produk atau sistem. Pengguna. Membuat kebutuhan teknis pengguna adalah tahap kunci dalam pengembangan proyek perangkat lunak atau teknologi. Ini melibatkan mendefinisikan secara rinci apa yang diinginkan oleh pengguna atau pemangku kepentingan dari suatu produk atau sistem. Hal yang ada dalam kebutuhan teknis. 1. Komponen hardware. Yang pertama ada end device, contohnya seperti komputer, tablet, dan printer. Yang kedua ada intermediary device, contohnya ada wireless, firewall, dan router. Yang ketiga network media, contohnya seperti kabel UTP, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Kemudian komponen yang kedua ada software, yang terdiri dari satu sistem operasi, contohnya seperti Windows dan Linux. Kemudian yang kedua ada sistem protokol, contohnya seperti TCP/IP. Yang ketiga, koneksi jaringan. Kebutuhan jaringan yang dapat mencakup seperti kabel jaringan, perangkat jaringan, konektor RJ45, dan lain-lain. Yang keempat, ada keamanan jaringan, di mana keamanan jaringan ini mencakup seperti firewall, antivirus, dan perangkat keamanan lainnya. Dan yang kelima, yaitu kapasitas jaringan. Kebutuhan kapasitasnya ini mencakup bandwidth, throughput, dan latensi. Membuat kebutuhan teknis pengguna adalah secara berikut. 1. Identifikasi pemangku kepentingan. Tentukan siapa yang akan menggunakan produk atau sistem tersebut serta siapa yang memiliki kepentingan dalam proyek ini. Mungkin termasuk pengguna akhir, manajemen, pemilik bisnis, dan lainnya. 2. Gali kebutuhan, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan untuk memahami tujuan dan kebutuhan mereka. Wawancara, diskusi, dan survei dapat membantu menggali informasi ini. 3. Dokumentasi kebutuhan. Setelah Anda memahami kebutuhan, dokumentasi mereka secara rinci. Gunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Ini dapat mencakup deskripsi fungsi, fitur, dan karakteristik teknis yang diharapkan. 4. Prioritaskan kebutuhan. Tetapkan prioritas pada kebutuhan untuk memastikan bahwa fitur yang paling penting mendapat perhatian lebih tinggi daripada yang kurang penting. 5. Validasi kebutuhan. Pastikan kebutuhan yang telah ditetapkan akurat, relevan, dan dapat diukur. Diskusikan kembali dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan mereka. 6. Organisasi dan klasifikasi kebutuhan. 7. Gunakan template kebutuhan. Pada tahap ini, Anda dapat menggunakan template kebutuhan yang umumnya digunakan dalam industri, seperti user story, use case, atau SRS, software requirement specification, untuk mengorganisasi dan mendokumentasi kebutuhan. 8. Verifikasi kebutuhan. Pastikan bahwa kebutuhan dapat diukur dan diverifikasi. Ini berarti bahwa kebutuhan harus dirancang sedemikian rupa sehingga Anda dapat menguji apakah mereka telah terpenuhi. 9. Revisi dan koreksi. 10. Pengguna alat manajemen kebutuhan. Dalam proyek yang lebih besar sering digunakan perangkat lunak manajemen kebutuhan. 11. Dokumentasi kebutuhan. Kebutuhan teknis akhir harus didokumentasi dengan baik dalam bentuk yang dapat diakses oleh seluruh tim pengembang. 12. Verifikasi dan validasi. Setelah produk atau sistem dikembangkan, verifikasi dan validasi kebutuhan untuk memastikan bahwa mereka telah diverifikasikan dengan benar. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa kebutuhan teknis didefinisikan dengan baik dan menjadi panduan yang kuat selama seluruh siklus pengembang proyek. Komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan dan dokumentasi yang cermat sangat penting untuk kesuksesan proyek.
membuat kebutuhan teknis pengguna adalah secara berikut. 1. Identifikasi pemangku kepentingan. Tentukan siapa yang akan menggunakan produk atau sistem tersebut serta siapa yang memiliki kepentingan dalam proyek ini. Mungkin termasuk pengguna akhir, manajemen, pemilik bisnis, dan lainnya. 2. Gali kebutuhan, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan untuk memahami tujuan dan kebutuhan mereka. Wawancara, diskusi, dan survei dapat membantu menggali informasi ini. 3. Dokumentasi kebutuhan. Setelah Anda memahami kebutuhan, dokumentasi mereka secara rinci. Gunakan bahasa yang jelas dan spesifik. Ini dapat mencakup deskripsi fungsi, fitur, dan karakteristik teknis yang diharapkan. 4. Prioritaskan kebutuhan. Tetapkan prioritas pada kebutuhan untuk memastikan bahwa fitur yang paling penting mendapat perhatian lebih tinggi daripada yang kurang penting. 5. Validasi kebutuhan. Pastikan kebutuhan yang telah ditetapkan akurat, relevan, dan dapat diukur. Diskusikan kembali dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan mereka. 6. Organisasi dan klasifikasi kebutuhan. 7. Gunakan template kebutuhan. Pada tahap ini, Anda dapat menggunakan template kebutuhan yang umumnya digunakan dalam industri, seperti user story, use case, atau SRS, software requirement specification, untuk mengorganisasi dan mendokumentasi kebutuhan. 8. Verifikasi kebutuhan. Pastikan bahwa kebutuhan dapat diukur dan diverifikasi. Ini berarti bahwa kebutuhan harus dirancang sedemikian rupa sehingga Anda dapat menguji apakah mereka telah terpenuhi. 9. Revisi dan koreksi. 10. Pengguna alat manajemen kebutuhan. Dalam proyek yang lebih besar sering digunakan perangkat lunak manajemen kebutuhan. 11. Dokumentasi kebutuhan. Kebutuhan teknis akhir harus didokumentasi dengan baik dalam bentuk yang dapat diakses oleh seluruh tim pengembang. 12. Verifikasi dan validasi. Setelah produk atau sistem dikembangkan, verifikasi dan validasi kebutuhan untuk memastikan bahwa mereka telah diaplikasikan dengan benar. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa kebutuhan teknis didefinisikan dengan baik dan menjadi panduan yang kuat selama seluruh siklus pengembang proyek. Komunikasi yang baik dengan pemangku kepentingan dan dokumentasi yang cermat sangat penting untuk kesuksesan proyek. Langkah kerja membuat kebutuhan teknis pengguna. Untuk kebutuhan akan hardware atau software dapat diisikan pada bagian modul, dan kebutuhannya dapat diisikan dalam submodul. Contohnya, komputer untuk server, komputer untuk data entry, jaringan atau network, peralatan atau perlengkapan tambahan, dan sebagainya. Setiap keperluan pengguna yang telah dicatat berdasarkan modul dan submodul yang ada dalam proyek, diberikan juga spesifikasi hardware yang nantinya akan digunakan dalam menjalankan sebuah program tersebut.